Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Ini kita muatan kedua ya untuk sawit tua ya teman-teman. Sawit tua ini termasuk masih sawit abal-abal juga ya teman-teman. Sawit abal-abal kita tanam tahun 2003 mulai penanam pertama ya teman-teman. Dan ini 4 kali nanam ya teman-teman, karena kita bukanya tiga kali nanam, karena kita bukanya 1 hektar lebih, 1,5 1 hektar ya. Jadi lokasi ini totalnya 3 hektar ya teman-teman. Nah, ini kita cuma dapat 2 red untuk hari ini, kemungkinan ya mudah-mudahan ya dapat 4 ton ya teman-teman ya. Oke, ini nih buah gede-gede, ini buah besar-besar. Cuma satu kebun ini aja yang buahnya ya kita hitung jumbo-jumbo ya teman-teman. Nah, untuk mengangkatnya saja kita harus pul-pulan. Ini karena tukang panen kita sudah di ujung ya teman-teman, sudah duluan, karena tadi sempat ngantri dulu sebentar. Jadinya kita tertinggal oleh pemanen kita. Biasanya kita kejar-kejar ya teman-teman. Karena kalau angkutannya besar kita bisa langsung muat langsung ke pabrik ya teman-teman. Paling enak itu untuk si sawit ini ya teman-teman. Jangan sampai kita inapkan atau kita tangguh-tangguhkan seperti itu ya teman-teman. Kita tangguh-tangguhkan maksudnya kita lambat-lambatin untuk muatnya. Maunya setelah buah jatuh ke tanah seperti ini ya teman-teman, usahakan cepat-cepat dimuat ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk kita nyari timbangan, karena kita kan jual timbangan teman-teman. Kita jual timbangan, tinggal jual tonase, jual kilogram. Nah, makanya itu kita usahakan cepat-cepat untuk memuat buah kita ini langsung kita antar ke pabrik, karena tonasenya cukup lumayan teman-teman. Karena istilahnya seperti ini ya teman-teman, karena di dalam tangkai si buah ini airnya belum netes semua, jadinya itu termasuk kilogramnya itu on-onannya itu ya termasuk semua. Makanya saya selama panen ini saya senang kalau posisi di pabrik itu tidak ngantri. Nah, mau tidak mau kita untuk memuat ini berhari-hari, karena posisi di pabrik ini ngantri, karena angkutan kita kecil ya teman-teman. Kemungkinan nanti kita akan menambah armada atau angkutan ini untuk muat sawit kita ini, karena memang kita nggak punya cukup luas ya teman-teman. Jadinya kita untuk punya mobil kecil ini sudah beruntung ya teman-teman. Dulu awalnya kita ngambil mobil ini sudah maksa ya teman-teman. Kenapa? Karena sebelum-belumnya saya untuk muat sawit saya ini menggunakan truk, menggunakan mobil saudara. Kita bayar muat, bayar ya kita potong lah. Zaman itu masih murah ya teman-teman, 150 per tonasenya, 150 mulai dari 1 tonnya itu. Kita awalnya ikut muatkan orang itu mulai 100.000 ya teman, sampai 150. Habis itu kita sawit kita mulai produksi umur 5 tahun ya teman-teman. Kita umur 5 tahun, 5 tahun 8 tahun ya, 8 tahun itu kita coba untuk kredit mobil ya, coba-coba waktu itu ya, sekedar coba-coba saja ya teman-teman. Itu awal mulanya kita mengambil mobil ini. Ya alhamdulillah untuk sekarang ini mobil sudah tinggal 9 bulanan lagi kita sudah lolos bisa ngambil unit baru lagi ya teman-teman, untuk menambah armada. Mungkin kita juga bisa dari hasil si mobil ini, dari muat-muat seperti ini ya teman-teman, kita bisa buka lahan baru, bahkan kita bisa beli lahan baru ya teman-teman. Ya alhamdulillah, memang hasil dari mobil ini kita akan satu saja ya teman-teman, penyesalan dari saya ya teman-teman, kenapa saya nggak ngambil mobil dari dulu. Padahal pada zaman dulu waktu masih transport itu 100.000, harga mobil itu masih murah teman-teman. Kata-kata 120 125 itu sudah dapat ya teman-teman. Kalau sekarang 170-an, apalagi yang tipe capnya saya ini masih saya pilih yang paling murah ya teman-teman. Sekarang masih ada 148, itu sudah yang nggak ber-AC. Kalau yang ber-AC itu cukup lumayan mahal. Nah seperti itu penyesalan saya dulu seperti itu teman-teman. Kenapa waktu dulu saya nggak ngambil, padahal tuh sawit tuh banyak ya teman-teman. Ya untuk sawit tua saya sini aja ya alhamdulillah hasilnya ya lumayan teman-teman, hasil lumayan. Kalau untuk ngansur 1 juta sampai 2 juta itu masih enak ya teman-teman, santai-santai. Karena posisi dulu saya masih belum berkeluarga, masih sendiri. Sekarang aja sudah punya keluarga, punya anak. Ya untuk ngansur yang ini ya alhamdulillah saya enak aja ya teman-teman. Yang penting muatan tuh ada ya teman-teman, muatan buah ada ya, seperti itu. Yang penting kita kalau sawit sendiri harus rajin kita mupuk ya teman-teman, rajin kita mupuk. Ini sementara ini kita muatkan sawit kita sendiri semua. Kalau untuk menangani orang lain kita nggak sanggup ya teman-teman. Ini kita muat sawit kita sendiri semua, dan sawit yang
yang mana yang kita kontrak-kontrakan, orang ngontrakan sawit ke kita suruhkan, kita yang merawatkan, kemudian kita rawatkan, kita ambil hasilnya, dan nanti untuk sisa-sisanya kita bagikan ya teman-teman, bagi hasil seperti itu ya. Alhamdulillah selama kita melakukan perawatan ya teman-teman, untuk sawit perawatan kita itu hasilnya ya alhamdulillah pada panen-panen puncak ya kita lah merasakan lah. Kalau untuk lahan 3 hektar 2 hektar gitu ya merasakan lah 10 ton itu sekali panen tuh ya lumayan sudah. Nah seperti itu teman-teman, yang penting itu utama perawatan. Padahal sebenarnya yang kita tanam ini, semua yang saya rawat ini bibitnya nggak ada yang bibit ya bukan bibit unggul teman-teman, bibit abal-abal semua, abal-abal kantongan. Yang kita tanam itu abal-abal kantongan, bukan cabutan ya teman-teman. Abal-abal kantongan ini ada jual bibit kantongan di toko pertanian pada zaman dulu, toko pertanian ya teman-teman. Ya kalau pada zaman dulu ya toko pertanian seperti itu ya teman-teman, untuk beli-beli bibit abal-abal kantongan seperti itu, tulisannya unggul. Tapi kuakui selama saya nanam bibit abal-abal kantongan ini, yang kalau sekarang ya teman-teman, karena banyaknya keluar bibit unggul dan mudah juga untuk cari bibit unggul. Sekarang itu ya kita kalau nanam yang abal-abal ini kita dibacotin, katanya treknya panjang lah apalah. Kalau saya ya pribadi, yang penting sawit itu awalnya bisa berbuah, yang penting jangan bunga cengkeh atau buah cengkeh, atau yang buah yang nggak diterima di pabrik, itu aja sudah cukup. Kalau sudah cuma bunga-bunga jantan, tiap dia putaran bunga jantan itu tergantung pupuknya aja. Kalau sering bunga jantan kita hantam dengan pupuk perangsang buah teman-teman. Perangsang buah itu banyak jenisnya, seperti borak, boster, pilau, dan banyak lagi yang lainnya teman-teman. Bahkan untuk perangsang buah itu ya, pupuk perangsang buah yang biasa yang kita pakai adalah seperti micin ya teman-teman. Di sini banyak teman-teman yang menggunakan pupuk perangsang buah itu sejenis micin ya teman-teman. Saya dulu nggak nyangka, nggak percaya, asli nggak percaya awal-awalnya kalau micin tuh bisa untuk obat perangsang buah. Ternyata waktu saya coba, lumayan juga. Tetapi satu aja kelemahannya teman-teman, pelepahnya keras. Itu aja. Cocoknya kalau sawit yang cocok untuk sawit yang sering patah-patah pelepah itu cocok dia teman-teman. Seperti itu. Terkadang memang kita untuk pemupukan ini ya, kadang kita ragu-ragu ya teman-teman. Nah ini kita sudah selesai panen, kita antarkan ke pabrik dulu ya. Ini muatan kita, muatan terakhir ya teman-teman. Nah ini tuh besar ini bawahnya nanggung teman-teman, banyak ini bukan buah petani sih sebenarnya, ini buah ram atau loringan ya, seperti itu ya kayak iyo. Untuk ngantarkan ke pabrik ini kita masuk ya teman-teman, masuk mau bongkar. Dan sini untuk upah bongkar tuh ya cukup lumayan 50 sampai 30 untuk bongkar buah, tapi saya di sini melakukan bongkar sendiri ya teman-teman, karena untuk duitnya lumayan. Kalau kita berapa red kita dapat sampai 9 red 10 red, terasa sekali. Nah ini timbangannya teman-teman. Oke.